Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Santri dalam kajian kitab Fathul Qorib Al-Mujib ya. Jadi di channel ini ada beberapa kajian, yaitu ini Fathul Qorib, ada juga usul fikih, kemudian mustalahul hadis. Oke, langsung saja. Di sini menjelaskan faslun fi hajris syafih wal muflis ya. Itu fasal menjelaskan tercegahnya orang bodoh, wal muflis dan orang yang bangkrut ya. Wal hajar secara bahasa atau secara etimologi yaitu al-man'u mencegah ya. Nah, adapun secara syara yaitu apa? Man'ut tasarrufi fil mali, yaitu mencegahnya tasarruf fil mali pada harta. Jadi seorang safi wal muflis ketika dia mempunyai harta, dicegah dalam tasarrufnya ya. Bihilafit tasarrufi fi ghairihi, yaitu mengecualikan tasarruf pada selain al-mal ya. Jadi tasarruf selain pada al-mal yaitu harta itu boleh. Seperti tolak, jatuh entar tolaknya ya. Fayanfudhu minas syafi, maka tolak itu jatuh ketika seorang syafi, orang yang bodoh itu mentalak istrinya. Wa ja'ala al-musannifu al-hajra ala sittatin minal ashos. Musannif menjadikan hajar, yaitu pencegahan, itu kepada 6 orang ya. Jadi ada 6 orang yang musannif ini mencegah di dalam tasarrufnya itu. Buat siapa saja yang tercegah dalam tasarrufnya, yaitu yang pertama ada anak kecil, as-sobi. Kemudian wal majnun, orang gila, wasyafi dan orang bodoh. Nah, di sini mereka dicegah, ditahan ya dalam tasarruf menggunakan hartanya itu. Wa fassarahu al-musannifu biqaulihi al-mubadziru limalihi. Nah, di sini musannif menafsirkan dengan ucapannya yaitu al-mubadziru limalihi, yaitu yang dia menghambur-hamburkan uangnya. Ai alladzi lam yusarrifhu fi masarifihi, yaitu dia tidak bisa mentasarrufkan uangnya di tempat yang cocok, di tempat yang sesuai dalam pentasarrufannya. Sobi majnun safi di sini. Oke. Kemudian muflis ya. Secara bahasa itu mansoro maluhu fulusan. Orang yang hartanya itu fulus, receh ya. Jadi muflis itu dia orang yang mempunyai harta, mempunyai uang tapi uangnya receh. Kemudian summa kuniya bihi an qillatil mal. Nah, itu disebut atau dikinayahkan atau kinayah dalam ilmu balaghah, yaitu orang yang mempunyai sedikit hartanya. Aw adamihi, atau muflis di sini dia tidak mempunyai uang ya. Nah, adapun secara syara dari muflis di sini yaitu asyaksu alladzi irtakabathu ad-duyun. Jadi seseorang yang numpuk hutangnya ya. Jadi muflis ini banyak hutangnya. Wala yafi maluhu bidainihi aw dujunihi, dan dia tidak bisa untuk membayar ya hutangnya itu, aw dujunihi atau beberapa hutangnya. Banyaknya hutang sampai si muflis ini dia tidak bisa membayar hutangnya. Itulah muflis secara syara'. Wal marid. Nah, di sini yang dicegah juga dalam tasarruf terhadap hartanya yaitu orang sakit. Al-makhufu alaihi min maradin, yang dikhawatirkan dengan sebab sakitnya itu ntar mati ya. Ini udah akut ya. Dicegah nih tasarrufnya. Wal hajru alaihi,
pencegahan terhadap marid alaihi fima zada ala sulus, yaitu sesuatu yang lebih dari sepertiga. Jadi seorang yang sakit ini dicegah dalam pentasurufan hartanya, ya, ketika dia mentasurufkan hartanya itu lebih dari sepertiga, yaitu wahwa sulusat tirkati li ajlil haqqil warasati, yaitu 2/3 harta tinggalan karena itu merupakan hak daripada ahli waris, ya. Hadza, nah ini illam yakun 'alal marid dainun. Ini ketika seorang marid tidak mempunyai hutang. Jadi misal orang sakit, kemudian dia tidak mempunyai hutang, nah dia akan mentasarufkan hartanya sepertiga lebih. Nah maka itu dicegah, ditahan, ya. Nah, karena di situ ada haknya ahli waris. Ya, contoh nih, misal ada orang sakit, ibu Zainab. Nah, ibu Zainab dia mempunyai misal ini anak angkat, ya. Nah, dia sayang banget sama anak angkatnya. Nah, kemudian dia pesen gitu loh, atau mau mentasarufkan hartanya sepertiga lebih, ya, buat anak angkatnya itu. Nah, ini ditahan, dicegah, ya, tidak diperbolehkan. Karena Ibu Zainab di sini masih memiliki anak kandung yang lebih berhak untuk mendapatkan warisannya. Ya, tapi kalau misal dia mentasarufkan hartanya hanya sebatas sepertiga, maka itu boleh. Yang menjadi tidak boleh itu ketika lebih dari sepertiga. Itu pun kalau tidak mempunyai hutang, ya. Tapi fa in kana alaihi dainun, tapi kalau misal si marid ini memiliki hutang, yastaghriqu tarikatahu, yang dengan sebab hutang itu akan menghabiskan semua harta tinggalannya, maka hujiro alaihi fisulus, maka dicegah alaihi kepada marid ofa asulus fisulusi dalam sepertiga. Sepertiganya pun tidak diperbolehkan untuk ditasarufkan oleh si marid ketika dia memiliki hutang. Wa mazada alaihi, lebih-lebih lah, dan yang lebih daripada sepertiga. Sepertiganya aja nggak boleh, apalagi lebih dari sepertiga ketika si marid ini mempunyai hutang. Kemudian wal abd. Nah, di sini budak, ya. Alladzi lam yu'dzan lahu fit tijarah, yang abad ini dia tidak diberi izin lahu kepada abad fit tijarati, di dalam perniagaan, ya, dalam tijarah, jualan, tidak sah, ya, dicegah tasarufnya ketika si abad ini dia tidak mendapatkan izin daripada sayyidnya. Fala yasihu tasarrufuhu, maka tasarufnya itu tidak sah, ya, tasaruf daripada abad ini bi ghairi idni sayyidihi, tanpa adanya izin daripada sayyidnya. Ya, jadi si abad ini boleh mentasarufkan uangnya atau hartanya itu dengan catatan harus mendapat izin daripada sayyidnya. Itu. Wasakata al-musannifu an asya minal hajri madhkuratin fil mutawwalas. Dan Ki Musannif ini diam mengenai beberapa hal dari pencegahan atau larangan yang disebutkan di dalam mutawwalat, kitab-kitab yang dalam penjelasannya itu lebar, ya, luas, ya. Di antaranya al-hajru 'alal murtad li haqqil muslimin, yaitu mencegah terhadap orang murtad li haqqil muslimin, karena adanya hak orang-orang muslim. Wa minha, dan di antaranya lagi, yaitu mencegah terhadap rohin, orang yang menggadaikan li haqqil murtahin, yaitu kepada haknya yang menerima gadai. Nah, untuk permasalahan ini ntar kalau teman-teman perlu
ditanyakan, monggo bisa dijapri ya. Oke, nah di sini ya, lanjut ya. Wa tasarrufus sabi wal majnun wasafi ghairu sahih. Tasarrufnya anak kecil, orang gila dan orang bodoh itu tidak sah. Fala yasihu minhum bai'un wala syira'un wala hibbatun wala ghairuha minat tasarrufat. Maka tidak sah di antara sobi majnun safi ini, tidak sahnya apa? Yaitu bai'un, jual beli. Apa sih jual, menjual, kemudian tidak sah juga membeli, menghibahkan dan yang selainnya dari tasarrufat. Wa amma syafihu, adapun orang yang bodoh, fayasihu nikahuhu, maka nikahnya itu sah. Ya, orang yang bodoh itu nikahnya sah dengan syarat biizni waliyihi, dengan mendapat izin dari walinya ya. Orang bodoh nikahnya sah ya, ketika mendapat izin daripada walinya. Wa tasarruful muflisi yasihu fi zimmatihi. Nah, di sini tasarrufnya orang muflis, ya, muflis tadi sudah disebutkan artinya, yaitu dia sah fi zimmatihi selama itu menjadi tanggungannya. Nah, di sini misal falau ba'a, kalau misal muflis ini menjual dengan akad salam ya, menjual makanan atau selain daripada makanan, awishtara kullan minhuma, atau si muflis di sini membeli makanan atau yang selainnya minhuma dengan harga fi zimmatihi, di dalam tanggungannya, soha, maka sah ya akad tersebut ya. Duna tasarrufihi fi a'yani malihi, bukan dalam tasarrufannya pada a'yani malihi, pada benda malihi, hartanya ya. Jadi gampangnya seorang muflis itu dia sah dalam transaksi ketika transaksi tersebut menjadi tanggung jawab dia, bukan lagi menjadi tanggung jawab fi a'yani malihi. Duna tasarruf fi a'yani, yang menjadi tanggungan dia gitu loh. Kalau misal fi a'yani malihi, dalam benda itu, fala yasihu, maka tidak sah gitu loh. Jadi di sini maksudnya gampangnya ya, muflis itu misal Zaid ini dia seorang muflis. Muflis itu tadi itu dia mempunyai hutang misal 100.000 ya. Si muflis dia punya hutang 100.000 kepada Zaid. Nah, si muflis ini dia pengen beli martabak misal dengan harga 10.000 ya. Nah, kalau misal dia membeli martabak dengan hutang ya, dengan tanggung jawab dia fi zimmatihi, maka sah gitu loh. Tapi kalau misal dia membeli chicken harga 50.000, yang 50.000 sebenarnya itu menjadi haknya menjadi haknya tadi siapa? Zaid ya, yang 100.000. Maka dalam penggunaannya itu dicegah, tidak diperbolehkan ya. Kayak gitu. Wa tasarrufuhu fi nikahin masalan. Tasarrufnya muflis pada pernikahan atau tolak atau khulu'in sahihin, maka semuanya itu sah ya. Wa ammal mar'atu al-muflisah, ini perempuan yang muflis, yang bangkrut ya. Fa in ikhtala'as ala 'ainin lam yasih. Ketika dia khulu', meminta khulu' ya, ini istilah fikih. Khulu' itu perempuan yang minta cerai, yang dia harus mengasih sesuatu kepada suaminya gitu loh. Khulu' namanya. Kayak misal, "Mas, saya mau cerai." Ini ucapan istri ya. "Oke, saya terima. Kalau dengan syarat kamu harus ngasih saya motor." Nah, ketika misal si istri itu bisa mendatangkan motor, maka khulu' itu jatuh.
tolak itu jadi gitu ya. Itu namanya khulu. Nah, ketika si perempuan itu khulu ala ainin terhadap benda ya, lam yasih maka tidak sah. Audainin fi zimmatiha soha. Tapi kalau misal dia berhutang fi zimmatiha di dalam tanggungannya soha maka sah gitu loh. Dia tadi si Zaidnya minta motor, ya nggak bisa. Tapi kalau misal motornya dapat hutang dulu dengan tanggungannya dia maka sah. Wa tasarruful marid fi ma zada ala sulusi mauqufun ala izazatil warasati. Nah, di sini tasarrufnya orang sakit di dalam hal yang lebih dari sepertiga itu mauqufun, dicegah ya, di stop dulu. Di stop kenapa? Ala izazatil warasati, karena ada hak yaitu ahli waris. Fa in azazu azzaida ala sulusi sahha. Tapi kalau misal ahli waris di sini membolehkan lebih daripada sepertiga maka sah. Tapi kalau misal ahli waris tidak mengizazahkan, tidak membolehkan, maka tidak sah. Nah, di sini wa izazatul warasati wa radduhum halal marudi la yu'tabarani. Jadi bolehnya ahli waris, membolehkannya ahli waris dan menolaknya ahli waris halal marad ketika sakit itu la yu'tabarani, tidak dianggap ya. Wa innama yu'tabaru dzalika, akan tetapi dianggap penerimaan dan penolakan ahli waris itu mimba ba'dihi ay mim ba'di mautil marid, setelah ya mati, wafatnya orang yang sakit itu tadi. Jadi ketika misal si marid ini sudah meninggal, baru nih ahli waris memutuskan boleh nggak lebih dari sepertiga ini. Kalau misal boleh ya monggo bisa diambil, tapi kalau misal nggak boleh ya jangan, karena itu merupakan hak daripada ahlul waris ya. Wa idza ajaza al warisu summa qala, ketika seorang ahli waris itu membolehkan, kemudian dia berkata, innama azaztu, saya membolehkan lidhoni, karena saya menduga annal mala qalilun, kalau harta itu sedikit. Kemudian waqad bana khilafu, ternyata salah. Suddiqa biyamini, disumpah ya, maka dibenarkan dengan sumpah. Nah, kemudian watasruful abdi alladzi lam yu'dzan lahu fi tijarati yakunu fi dhimmatihi. Ya, tasarrufnya seorang budak yang tidak diberi izin baginya di dalam jual beli dagangan ya, maka itu tasarrufnya di dalam tanggungannya. Wa makna kaunihi fi dhimmatihi, makna daripada tanggungannya si abad itu annahu yutba'u bihi ba'da itzqihi, yaitu semua tasarrufnya itu diikutkan kepada abad ba'da itzqihi, setelah si abad itu merdeka. Jadi ya semuanya itu menjadi hak daripada abad, harta-harta yang apa sih kemarin misal si abad itu hasilkan. Idza utiqa, ketika dia sudah merdeka, fa in adzina lahu as-sayyid fi tijarah, ketika si sayyid itu memberi izin kepada abad di dalam tijarah, sahha tasarrufuhu, maka tasarruf itu sah bihasbi dzalikal idzin, dengan ya sesuai izin itu ya. Nah, alhamdulillah sangat jelas ya untuk masalah hijr di sini. Jadi ada 6 tadi, ada syafi, ada sobi, ada muflis, ada marid, ada abad, ada muflis tadi. Ya sangat jelas sekali. Ini sudah 19 menit ya, kurang lebihnya itu, itu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, oi.